Shalom NDC, haleluya. Haleluya, senang sekali dapat bertemu dengan saudara sekalian di online service NDC untuk minggu ini. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Segala cobaan boleh datang, tapi kita tahu ada satu pribadi yang selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Lord Jesus. Sama-sama nyatakan. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. There is a king for the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I vow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified.
hear about Jesus. You're Almighty God. Yeah. Here we bow before you. You're the King. You're the King of Kings. Satu-satunya penebus dalam hidup kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya nama yang layak dipuji dan layak disembah. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin buka hati kami dan kami ingin memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini saudara, Tuhan kita yang besar itu melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Woo! Yeah, yeah, yeah. Woo! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari datang bersorak kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh besar, Dia Allah yang sungguh dahsyat. Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Mari nyatakan bersama. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu,
percaya berikan sorak-sorak bagi dia. Haleluya. Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah Minggu 5 Juli akan disertai dengan perjamuan kudus. Anda sekeluarga dapat mempersiapkan diri untuk menyambut persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus dan ikuti dengan seksama setiap arahan dari Pastor Jostiapi Saputra dan terimalah berkat dan sukacita atas anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus dapat diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah Revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC. Revive juga tersedia di aplikasi NDC. Ikuti NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Ministry dan tetap di channel yang sama, NDC Kids at Home hadir setiap hari Minggu pukul 9. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Pertemuan KOR dilakukan secara online agar Anda tetap terhubung dengan saudara seiman untuk saling menguatkan. Bagi saudara yang belum mengikuti KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. NDC telah membuka tokoberkat.id, sebuah marketplace community untuk membantu jemaat agar dapat saling mendukung dan memberkati selama pandemi ini. Di dalam Toko Berkat tersedia produk olahan dan berbagai produk lainnya, hasil kreasi dari jemaat NDC. Saudara dapat mengunjungi website ini dan menemukan begitu banyak produk yang menarik. Selamat menjadi berkat. Saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Untuk mengadakan ibadah di gereja dengan jumlah kursi yang terbatas, maka NDC menyiapkan sistem registrasi kehadiran yang bisa diakses dari aplikasi NDC. Caranya, masuk ke aplikasi NDC dan temukan fitur Sunday Service Seats Booking. Pilih lokasi dan jadwal ibadah, lalu klik lanjutkan. Lalu baca dan setujui disclaimer yang tersedia. Satu aplikasi bisa mendaftar untuk maksimal 2 orang. Kemudian klik daftar, dan saudara akan menerima booking ID. Untuk dapat memasuki ruang ibadah, tunjukkan booking ID kepada usher yang bertugas di pintu masuk. Maka, booking ID Anda akan berstatus terpakai. 5 menit setelah ibadah dimulai, sistem akan melakukan reset otomatis. Dan booking ID yang belum terpakai tidak berlaku lagi. Anda harus mendaftar ulang untuk mengikuti ibadah yang berikutnya. Gunakan sistem registrasi ini dengan bijak, agar jemaat lain yang ingin beribadah tidak kesulitan mendapat kursi. Syarat ketentuan tersedia di aplikasi NDC. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat berkonsentrasi dan diberkati oleh firman Tuhan. Sekian NDC News kali ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus tunduk kepada firman-Mu. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau Tuhan kami satu-satunya. Mari sama-sama nyatakan dengan iman. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, kau layak, layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai buat raja segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan kami. Sama-sama katakan dengan iman. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, sekali lagi angkat tanganmu, katakan dengan iman. Hosana, layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tanganmu, katakan layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi saudara katakan dengan iman. Layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan termulia buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah NDC online ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan keluarga saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati terlebih dahulu untuk berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali boleh beribadah melalui online service ini. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang hamba-Mu akan sharingkan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kami benar-benar dicelikkan mata rohani kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih dalam tema besar khotbah kita sepanjang bulan Juni ini, yaitu 911. Tentu saudara masih ingat khotbah yang disampaikan oleh senior pastor kita NDC, Pastor Yosia Abisaputra minggu lalu, bahwa alamat yang tepat yang tidak akan pernah mengecewakan dikala saudara butuh bantuan dan pertolongan adalah ketika datang kepada Tuhan Yesus, 911 dari sorga. Dialah sumber utama pertolongan kita. Nah, hari ini yang akan saya bahas 911-nya dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen dan anak Tuhan. Bahwa kita juga bisa menjadi 911. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama
Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Smart Help. Mari kita belajar dari salah satu murid Yesus, yaitu Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lewat perikop di atas, kita bisa belajar dan meneladani apa yang dilakukan Petrus kepada pengemis yang lumpuh ini. Dan supaya kita mudah untuk mengingat, maka ada 3A yang akan kita pelajari bersama. A yang pertama yang kita bisa teladani dari Petrus adalah attention. Memberikan perhatian kepada orang yang hendak kita tolong. Tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan begini. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mereka dalam hal ini adalah Petrus dan Yohanes menatap kepada pengemis itu dan tahu betul kondisi yang mereka lihat. Mata mereka dengan jelas melihat seorang laki-laki lumpuh yang tiap hari duduk di sana untuk meminta sedekah. Laki-laki itu pun dikarenakan kondisinya yang sudah sejak lahir lumpuh, mungkin sudah terbiasa dan merasa dengan meminta sedekahlah dia bisa mempertahankan hidupnya. Kita seringkali fokus hanya kepada apa yang orang lain harapkan. Padahal sebenarnya kita bisa memberikan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Apa itu? Yaitu perhatian, attention kita kepada orang lain. Seringkali kita berpikir untuk membantu seseorang, modal utama yang paling penting adalah uang. Apakah ini benar? Nggak salah sih. Uang itu penting. Tetapi bukan faktor utama. Yang menjadi faktor utama atau yang penting menurut saya bukan uang. Bukan dana, tetapi adalah perhatian kita, atensi kita kepada orang lain. Saya punya kekhawatiran begini saudara, kalau yang menjadi sumber utama dalam menolong orang lain adalah uang, atau menunggu punya uang dulu, atau kaya terlebih dahulu, saya khawatir kita tidak bisa menjadi 911 untuk menolong orang lain. Kita juga bisa meneladani apa yang dilakukan Yesus waktu bertemu dengan Sakius. Yesus tahu yang diperlukan Sakius bukan uang, bukan bantuan material. Wong dia kaya saudara. Yang diperlukan Sakius adalah attention, perhatian. Makanya Yesus hari itu memutuskan untuk menumpang di rumah Sakius. Dan keputusan Yesus menumpang di rumah Sakius adalah keputusan yang penting dan tepat. Ini yang saya sebut dengan smart help. Karena setelah itu ada pernyataan berani dari Sakius yang sangat terkenal. Setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sakyus mengalami perubahan total dalam hidupnya. Dan yang lebih luar biasa, Alkitab katakan hari itu telah terjadi keselamatan kepada Sakyus dan seisi rumahnya. Yesus menolong Sakyus bukan dengan uang. Petrus menolong pengemis yang lumpuh bukan dengan emas atau perak. Yesus menolong Sakyus. Petrus menolong pengemis lumpuh dengan perhatian, dengan attention. Jadi sebenarnya siapapun dari kita bisa punya kesempatan yang sama untuk menolong orang lain. Untuk membantu kepada sesama. Karena modal utama yang diperlukan bukan uang, bukan aset, bukan harta benda. Tetapi modal utama dalam menolong orang lain adalah diri kita. Yaitu perhatian kita, kepedulian kita kepada sesama. Amin. Ini yang pertama saudara. Yang kedua yang bisa kita teladani dari kisah Petrus ini adalah ability. Memberikan bantuan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tadi nats Alkitab yang tadi kita baca dalam kisah para rasul pasal 3 ayat yang ke-6 berkata begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tahu dari tatapan mata orang itu, apa yang pengemis itu inginkan. Namun Petrus tahu betul, apa yang ada pada dirinya, dan apa yang justru lebih dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi begini saudara, yang diinginkan pengemis yang lumpuh ini adalah sedekah atau uang dari Petrus. Tetapi justru apa yang diinginkan oleh pengemis lumpuh ini yang tidak dimiliki oleh Petrus. Namun demikian Petrus memiliki hal lain yang justru Petrus tahu lebih diperlukan oleh pengemis lumpuh ini. Yaitu mujizat kesembuhan. Oleh sebab itu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, ability, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Dan akhirnya pengemis yang lumpuh sejak lahir ini mengalami mujizat kesembuhan dan berjalan. Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah memberi bukan dari apa yang tidak dimiliki. Tetapi Petrus memberi sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Sebenarnya ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yaitu memberi sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Renungan harian Revive dari NDC beberapa waktu lalu pernah memuat sebuah cerita. Seseorang yang sangat sering memberikan hadiah kepada orang lain. Entah hadiah ulang tahun, hadiah Natal, dan hadiah-hadiah lainnya. Tetapi di balik kemurahan hatinya untuk memberikan hadiah bagi orang lain, ternyata ia juga dikenal sering meminjam uang. Dan seringkali uang yang dipinjam tidak dikembalikan. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Saya yakin tidak. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus suka memberi. Dan peduli terhadap sesama. Namun tidaklah bijaksana bila kita memberi dari apa yang tidak kita miliki. Atau bahkan dari berutang. Berilah sesuai dengan kemampuan. Berilah sesuai dengan kekuatan kita. Kalau saudara perhatikan, seringkali Tuhan memilih atau memakai seseorang itu dengan apa adanya. Dengan segala keberadaannya saudara. Dengan segala kesederhanaannya. Sambil contoh, Daud yang mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Siapa Daud? Hanya seorang gembala yang masih muda usianya. Tidak pernah mendapat pendidikan militer. Bukan seorang prajurit. Bukan seseorang yang ahli strategi perang. Tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang, cara menggunakan lembing, dan persenjataan lainnya. Namun berhasil menumbangkan kesombongan Goliat hanya dengan umban atau ketapel yang biasa ia bawa ketika menjaga domba-dombanya. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang atau lembing, tetapi Daud mengalahkan Goliat
dengan apa yang ada padanya, yang Daud miliki, yaitu dengan tongkat, umban atau ketapel, dan batu yang diambil di sekitar lokasi tersebut. Yang saya mau katakan begini saudara, kita semua dipanggil untuk menolong kepada sesama. Berikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan berkata, saya ini bisa apa Pak? Saya nggak punya apa-apa Pak. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menolong sesama. Bahkan dalam kekurangan dan keterbatasan kita. Yang setuju katakan amin. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya berkunjung ke teman atau jemaat yang sakit di sebuah rumah sakit di Jakarta. Waktu saya tiba di sana ada 3 orang ibu paruh baya yang saya perkirakan umurnya sekitar 60-70 tahun. Lalu kami kenalan. Dan dari situ saya tahu latar belakang ketiga ibu ini adalah mereka adalah pendoa. Bukan sanak famili dari pasien saudara. Rupanya mereka sudah bertahun-tahun mempunyai jadwal rutin mengunjungi pasien rumah sakit ini yang mau didoakan. Ibu-ibu ini tidak membawa nama gereja, tidak membawa nama organisasi, tapi memang atas inisiatif sendiri. Tidak ada sponsor, tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka melakukan dengan sukacita dan tanpa pamrih. Dengan satu tujuan memberikan kekuatan kepada pasien-pasien yang mereka sendiri tidak kenal. Dan rata-rata pasien di rumah sakit ini adalah memiliki sakit yang berat dan stadium akhir. Jadi sekali lagi jangan berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Setiap kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Berikan sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun itu barangkali sangat sederhana. Apa yang kita pikir sederhana di mata manusia, berharga di mata Tuhan. Ini yang kedua saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga yang kita bisa teladani dari Petrus adalah asis. Mendampingi mereka untuk keluar dari masalah mereka. Kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-7. Berkata begini, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus dalam menolong pengemis yang lumpuh ini bukan hanya memberikan perhatian, tetapi juga membimbing, membantu pengemis yang lumpuh ini untuk berdiri sampai benar-benar kakinya kuat untuk berjalan. Jadi poin saya yang ketiga yang bisa kita teladani dari Petrus adalah adanya investasi yang dilakukannya. Baik waktu, tenaga, dan lain-lain. Supaya orang yang ditolong bisa mandiri dan keluar dari masalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak mewabahnya pandemi COVID-19 dengan diperlakukan lockdown atau PSBB, membuat roda ekonomi dunia ini menjadi melambat, bahkan mungkin sudah masuk dalam situasi gawat darurat, resesi, termasuk di Indonesia. Berdasar data dari Kementerian Tenaga Kerja, pada April 2020 tercatat sudah ada 2 juta lebih pekerja yang terpaksa dirumahkan atau terkena PHK. Tetapi menurut catatan Kadin sudah lebih dari 6 juta lebih orang pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Dan angka ini akan terus merangkak naik karena di samping wabah pandemi COVID-19 ini masih terus menelan korban jiwa, juga untuk pemulihan ekonomi bisa masih berlangsung lama. Ini saatnya kita bergerak untuk membantu mereka yang perlu pertolongan. Kalau saudara ada ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa sampaikan atau kita bisa ajarkan kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri, jangan takut, wah nanti kita tersaingi. Saudara yang memiliki keahlian untuk membuat kue atau makanan, apapun saudara bisa ajarkan kepada mereka sampai mereka benar-benar ahli seperti saudara. Saudara yang ahli budidaya ikan atau berkebun, ajarkan kepada mereka, dampingi mereka sampai mereka bisa mandiri. Saudara yang bisa membantu promosi dengan mengendorse atau mengupload di sosmed saudara, misalkan di Instagram, di Facebook, di YouTube,
terutama bagi saudara yang followernya atau subscribernya banyak. Saudara yang juga bisa menjadi jembatan bagi teman-teman kita yang membutuhkan pekerjaan. Kalau kita tahu ada lowongan pekerjaan, kita bisa merekomendasikannya. Ini yang saya maksud dengan Smart Help. Nah, beberapa waktu yang lalu NDC meluncurkan website yang diberi nama tokoberkat.id. Website ini dirancang untuk jemaat mempromosikan barang dagangannya free, tanpa dipungut komisi, tanpa dipungut biaya apapun. Dan saat ini sudah tergabung ada kurang lebih 844 merchant atau produk yang ditawarkan di tokoberkat.id. Nah, saya dorong setiap jemaat lewat kesempatan ini untuk bisa partisipasi dengan menyisihkan dana kita untuk membeli produk-produk dari teman-teman kita di tokoberkat.id. Bersyukur juga saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, NDC melalui PMNA dan Diakonia dan juga dari beberapa kelompok sel yang kita sebut core di NDC, serta beberapa pengurus gereja berinisiatif membagikan APD ke rumah sakit di Jakarta maupun di luar Jakarta. Bahkan saya mendengar sampai ada yang dikirim ke rumah sakit umum daerah Nabire, Papua. Ada yang membagikan sembako, nasi, vitamin, dan lain-lain. Nah, sebelum saya mengakhiri sharing ini, saya ingin mengajak saudara menyaksikan sebentar video kegiatan dari teman-teman kita ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan akhiri sharing ini dengan sebuah quote dari Mother Teresa. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Bukan seberapa banyak tindakan yang dapat kita lakukan, tetapi seberapa banyak kasih yang kita berikan di dalam tindakan kita. Bukan seberapa banyak pemberian yang dapat kita berikan, tetapi seberapa banyak kasih yang dapat kita berikan di saat kita memberi. Selamat menjadi 911, selamat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami teringat akan perintah-Mu yang utama dan terutama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu. Dan kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Untuk hidup kami jadi dampak. Untuk hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, pakai hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan pulihkan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, dimulai dari presiden kami, wakil presiden, jajaran menterinya, lembaga tinggi negara lainnya, kepolisian, TNI, DPR, kejaksaan, dan seluruh kepala pemerintahan daerah.
dari gubernur, wali kota, bupati, supaya setiap mereka bergandeng tangan bahu-membahu, supaya Indonesia benar-benar dipulihkan, terlewat dari COVID-19 ini, dan ekonomi kembali pulih seperti semula. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sekarang terdampak bisnisnya, pekerjaannya, mata pencahariannya. Tuhan tolong, dengan hikmat Tuhan mereka semua bisa keluar dari masalahnya dan mereka semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat yang melimpah, anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang intim, manis oleh Roh Kudus yang akan memberkati setiap hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Happy Sunday, God bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu.